Hai guys, welcome back to my channel. Sama aku Rara Safira. Nggak bosan-bosan ya, aku tolong please like dan subscribe channel aku. Terus follow aku di Instagram @rarasafirazs. Oke, hari ini aku langsung aja mau cerita tentang pengalaman aku sebagai pramugari. Karena banyak banget yang kepo sama aku. Kak, tolong dong cerita pengalaman jadi pramugari. Sebenarnya ya guys, aku itu orangnya kurang gimana ya, aku tuh orangnya nggak pengen orang lain tahu tentang aku, apalagi tentang privasi aku tuh. Sebenarnya berat banget buat aku buat cerita ini, tapi kalian memaksa, ya udah aku cerita. Jadi pertama kali aku masuk jadi pramugari itu di Batik Air. Aku masuk tahun 2015, itu aku pendaftarannya di Five Hotel Solo. Di situ aku langsung walk interview, dan jujur aku nggak menuhin semua dokumen aku karena dokumen aku itu nggak komplit. Habis itu ya udah walk interview, terus interview pertama itu kira-kira 7 hari. 7 hari pertama walk interview, terus besokannya ada tes lagi, dan jujur aku lupa ada tes psikologi, ada tes bahasa Inggris, dan lain-lain semuanya. Terus nggak berhenti di situ aja, tesnya itu lama banget buat aku sampai ke tanda tangan kontrak. Itu abis walk interview, abis itu kita nunggu berbulan-bulan kalau misalkan kita tuh lolos atau enggak. Abis itu nunggu lagi untuk tes kesehatan di Balkes di Kemayoran. Itu bayar sendiri ya, 1,6 kalau aku dulu itu 1.600.000. Dan itu perjuangan yang bener-bener gak bisa aku lupain guys. Itu perjuangan aku yang paling the best sama ibu aku tercinta, dan gak bakalan aku lupain selamanya. Karena asal kalian tahu ya, aku itu nggak ada basic penerbangan sama sekali, dan aku juga nggak sekolah penerbangan sama sekali. Jadi lulus SMA aku itu langsung kerja, dan aku daftar kuliah yang kuliah untuk karyawan. Jadi pagi aku kerja, malamnya aku kuliah itu. Habis itu ini juga paspor aku buat karena aku masuk pramugari. Kalau misalkan aku nggak masuk pramugari, mungkin sampai sekarang aku belum punya paspor. Karena ini adalah salah satu syarat terpenting buat masuk pramugari, dan ini aku buatnya mepet sama tanda tangan kontrak. Malahan kayaknya aku tuh buat paspor ini tuh kalau udah tanda tangan kontrak baru aku bikin paspor guys. Karena aku tuh orangnya memang one night go banget gitu. Pokoknya satu hari tuh harus dadakan, semuanya tuh harus dadakan. NPWP 1 hari sebelum aku tanda tangan kontrak baru aku bikin. Untungnya langsung jadi. Dan ini paspor aku buat di Tangerang. Kalau aku buat di Tangerang berarti ini aku udah masuk pramugari. Nah, jadi sekalian tahu kan kalau misalkan aku itu orangnya gimana, ya gitulah. Kalau belum jelas banget aku belum bikin, dan ini aku buat di Tangerang pas aku mau terbang. Oke. Dan yang paling penting itu adalah ini itu sertifikat untuk cabin crew di Indonesia, warnanya putih. Dan dapetin ini tuh nggak gampang guys, sama sekali nggak gampang. Aku harus sekolah dulu 6 bulan, habis itu flight training segala macam 10 sektor, dan ngafalin buku yang tebal segini tentang safety and service, terus semua tentang penerbangan yang sama sekali aku itu belum pernah kenal dunia penerbangan sama sekali, dan aku harus ngapalin itu. Dan ya abis itu kita bisa terbang, bisa jalan-jalan, bisa ketemu orang gitu-gitu. Kalau misalkan kalian mau lihat foto-foto aku pas di Batik Air, ada di YouTube aku, di yang kalian pilih aja ke profil aku, terus kalian pilih video, terus pilih yang oldest. Nah, itu aku buat paling pertama. Sama yang kedua itu, pas yang kedua itu sebenarnya aku pakai seragam batik tapi aku tutupin, jadi nggak kelihatan, nggak pakai ID card. Jadi ya udah gitu aja. Kalian bisa lihat, kepoin ya itu. Nah, kalau yang ini aku udah di Sriwijaya. Dan banyak juga yang tanya sama aku kenapa aku pindah keluar dari Batik Air. Itu ya karena aku pindah ke Sriwijaya Air gitu. Karena
aku mikirnya gini, kan aku tanda tangan kontrak di Batik Air itu 4 tahun kan. Nah, aku tuh udah jalanin 2,5 tahun kalau nggak salah. Habis itu aku pindah ke Sriwijaya Air. Karena apa? Karena ya masalahnya aku masih labil ya, masih labil. Jadi kenapa ya, pengennya coba-coba yang lain gitu. Terus aku dapat Sriwijaya Air, ya udah masuk aja ke Sriwijaya Air. Sebenarnya nggak ada alasan yang spesifik karena Batik Air begini, Batik Air begitu. Sebenarnya nggak ada, tapi cuman karena pengen cari pengalaman yang lain aja, terus pengen ya tambah wawasan, terus pengen aja nyobain gitu gimana sih kerja di maskapai lain gitu. Terus waktu aku kerja di Sriwijaya Air ataupun di Batik Air, aku banyak banget ngikutin acara-acara. Salah satunya waktu aku di Sriwijaya Air, aku ngikutin acara INAKA. INAKA itu adalah Indonesia National Air Carrier Association. Jadi asosiasi Indonesia yang masuk INAKA ini gitu. Terus dapat buku ini deh. Nah, ini banyak banget pengetahuan-pengetahuan di buku ini yang aku belum tahu. Siapa direktur INAKA, siapa ini, ada di sini semua. Dan aku nggak bakalan bahas buku ini. Kalian bisa beli di, mungkin di Gramet ada, terus kalian bisa baca-baca dan kalian bisa cari informasi sendiri, oke? Terus aku mulai dari pengalaman aku di Batik Air, itu seru banget ya guys. Aku tuh trainingnya ada di Balaraja, dan kalian nggak tahu kan aku dulu itu gimana. Aku dulu itu ya orang kampung masuk ke kota, terus dimana lagi hujan harus masuk ke gang kan. Kalau misalkan Balaraja tuh kan dari depan Indomaret itu masuk gang lurus, itu baru ketemulah itulah mes pramugari. Di situ banyak banget pramugari. Kalau kalian cowok-cowok yang pada pengen cari pramugari cantik, nongkrong deh di sana. Banyak banget pramugari cantik-cantik tanpa make up segala macem. Aku bingung sebenarnya mau cerita apa lagi. Terus kalau misalkan kalian nyuruh aku cerita pengalaman kerja aku di Batik Air, yaitu aku masuk tahun 2015, tanda tangan kontrak di 2015 Oktober. Habis itu aku jalanin training, ground training itu 6 bulan. Habis itu flight training kayaknya sekitar 2 bulanan baru aku bisa dapat sertifikat, tapi sertifikat sementara. Sebelum aku dapat ini, ada sertifikat sementara itu temporer sekitar 6 bulanan gitu baru dapat ini. Terus dari 2016 aku udah mulai terbang ke luar negerinya, itu paling cuman ke Malaysia kalau yang ngeron gitu. Kalau misalkan ke Singapura itu cuman transit, habis itu balik lagi. Habis itu udah deh, itu aja yang aku suka itu terbang. Sebenarnya aku tuh suka banget terbang, dan sampai sekarang setelah aku resign terus aku coba kerja di kantoran, itu sebenarnya aku masih ada rasa-rasa kangen buat terbang. Dan alasan kenapa aku itu jarang mau nyeritain pengalaman kerja aku tuh karena ya itu, aku kangen terbang gitu. Tapi kan orang punya rezekinya masing-masing, punya jalan hidup masing-masing. Mungkin jalan hidup kita sudah ditentukan untuk nggak terbang lagi, tapi suatu saat nanti seandainya after corona terus misalkan ada pembukaan pramugari lagi, aku bakalan nyoba lagi dan semoga aja bisa terbang lagi. Tapi kalau misalkan aku dapat rezekinya di darat, di kantor, ya udah aku mah jalanin aja, apa dimintanya jalanin aja guys, nggak usah ribet-ribet. Nah, kalau yang ada yang nanya, Kak, pramugari itu harus sekolah dulu nggak? Sekolah pramugari dulu? Enggak. Banyak banget pramugari yang sebelumnya itu nggak sekolah pramugari dulu, tapi ada juga yang dulunya sekolah, habis itu daftar pramugari, jadi pramugari. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak sekolah pramugari, tapi aku waktu itu jurusan kuliah aku manajemen informatika di Amik Harapan Bangsa Surakarta. Nanti kalian aku kasih link Instagramnya, siapa tahu kalian lagi ada di Solo dan pengen masuk kampus yang bisa karyawan, maksudnya jam karyawan gitu, malam atau Sabtu Minggu, kalian bisa daftar di situ ya. Terus alasan kenapa aku jadi pramugari, sebenarnya nggak ada hal spesifik apa-apa ya. Aku tuh dulunya SMK-nya itu akuntansi, terus kuliahnya juga manajemen informatika. Jadi tahu pramugari tuh ya waktu aku jadi pramugari. Aku pertama kali naik pesawat juga pas aku lulus SMA. Karena aku
pas lulus SMA aku kerja di akuntan publik. Abis itu ada kayak bisnis gitu di Jakarta, jadi harus ada audit. Jadi aku tuh dulu junior auditor gitu, jadi kita mau ngaudit perusahaan di Jakarta. Nah habis itu aku naik pesawat deh sama itu HRD aku gitu, dan itu pertama kali aku naik pesawat dan itu aku takut banget. Nah alasan aku pengen jadi pramugari itu kalau nggak salah dari itu juga. Aku ngeliat ya ampun mbaknya cantik banget gitu, terus ramah segala macem, bisa nggak ya aku jadi kayak gitu. Buat kalian jangan insecure dulu, yang masih SMA, misal adik-adik yang pengen jadi pramugari, jangan insecure dulu. Kalian nggak pernah tahu kalau kalian belum pernah nyoba. Yang kalau misalkan kalian mikir pramugari itu dari keluarga yang ada, yang berada, maksudnya ada duit, bayar segala macam, itu salah besar. Aku sama sekali nggak bayar, nggak dari background penerbangan juga, aku bukan dari orang kaya juga, yang apa-apa aku ya sendiri gitu, bukan dari orang tua aku sama sekali gitu. Habis itu kebanyakan pramugari itu adalah tulang punggung keluarga. Kalau kalian nggak percaya, cek aja, pasti mereka semua adalah tulang punggung keluarga, pasti. Ada juga sih yang bukan tulang punggung keluarga tapi sedikit, tapi kebanyakan mereka itu kalau misalkan udah jadi pramugari tanggung jawabnya lebih besar di keluarganya gitu. Terus apalagi ya, terus banyak banget yang nanya sama aku gimana caranya jadi pramugari. Pertama kali yang harus kalian, cara jadi pramugari itu pertama kali adalah kalian harus mencoba, berani mencoba. Kalau misalkan ada walk interview atau apa, kalian coba, karena banyak banget pramugari itu yang lolos nggak cuman di interview pertama gitu, mereka bakalan coba lagi, dan aku beruntungnya aku pertama kali nyoba langsung keterima gitu. Itu beruntungnya aku. Tapi mungkin kalian bisa lebih beruntung lagi, kalian bisa nyoba di sekali nyoba di maskapai luar terus kalian keterima gitu kan, itu lebih beruntung lagi. Selamat mencoba. Habis itu yang kedua itu cara komunikasi. Biasanya orang itu kalau di interview, khususnya buat pramugari, karena pramugari itu buat hospitality itu jadi kayak cara pembicara kamu, cara kamu ngomong, terus cara gimana kamu nanggepin omongan gitu. Terus kalau misalkan kamu ditanya, jujur ya waktu itu aku ditanya apa ya, aku lupa banget, dan aku jawabnya aku nggak tahu, saya nggak tahu bu gitu. Terus kamu dari background pramugari atau kamu dari penerbangan atau kamu tahu apa yang kamu tahu tentang Lion Group segala macam. Saya bilang saya nggak tahu, saya tidak tahu apa-apa, saya gitu. Saya itu orangnya tanpa background apa-apa. Ya udah, kalau misalkan kalian tahu, jawab yang jujur. Kalau misalkan kalian nggak tahu, ya udah jawab aja nggak tahu. Jangan sok tahu, jangan sok tahu. Itu yang kalian yang oh ini begini tapi ternyata salah, itu nol besar. Jangan ya. Yang penting itu adalah cara bicara, attitude. Terus kalau bahasa Inggris itu sebenarnya ya sedikit-sedikit lah. Aku juga nggak pinter-pinter banget bahasa Inggris, kalian tahu kan, tahu sendiri aku juga orangnya rada-rada gimana gitu kan. Tapi seenggaknya kalian bisa memperkenalkan diri, terus kalian bisa nanya mau makan apa atau segala macam. Terus komunikasi yang ringan dan nggak berat. Terus kayak komunikasi yang standar lah. Kalau misalkan bahasa Inggris standar lah, kayak how are you, terus apa, what's your name, gitu-gitu, tapi yang polite gitu. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih jauh tentang pramugari lagi, jadi senior aku ada yang buat channel YouTube namanya Hexa Putri. Mungkin kalian bisa cek di YouTube-nya Mbak Hexa, itu lebih komplit karena Mbak Hexa itu senior aku, udah lumayan lama, dia juga kerja di Batik Air. Nah, dia buat channel YouTube juga, dan banyak apa ya, banyak pembahasan lah tentang itu, banyak yang tentang pramugari, tentang pengumuman segala macam. Karena jujur sebenarnya aku tuh orangnya nggak pinter buat ngejelasin pengalaman tuh gimana ya, aku tuh bingung karena itu tuh udah lewat, jadi tuh kayak gimana ya, susah dijelasinnya. Kalau misalkan dijelasin tuh nanti jadi keinget masa lalu gitu, jadi pengen balikan gitu ya kan.
Aku sebenarnya bingung mau jelasin apa lagi. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya sesuatu, boleh chat aku, komen, ataupun langsung direct chat ke Instagram atau email aku, boleh banget. Nanti kita sharing-sharing lagi yang lain. Maaf kalau memang cuman sedikit yang aku ceritain di sini. Pengalaman aku tuh sebagai pramugari sebenarnya indah banget, dan ada sih nggak enaknya itu cuman sedikit, enaknya banyak banget. Bisa jalan-jalan, misalnya, cuman nggak enaknya itu adalah terbang malam, terbang dini hari, terus kayak schedule-nya nggak menentu. Kalau misalkan kita lagi recurrent itu lagi nggak ada duit, karena duitnya kita itu banyak kalau misalkan ada terbang dan uang makan gitu doang. Kalau misalkan gaji pokok doang tuh gaji kita nggak banyak guys gitu, sama UMR UMR malah lebih dikit gitu kan. Tapi kalau misalkan kita terbang terus capek. Tapi nah, pengalaman aku sebagai pramugari juga waktu aku di Batik, aku pernah operasi sinus, karena sinus aku tuh parah banget sampai aku landing itu mata aku kayaknya mau copot karena pusing banget. Dan akhirnya aku nggak terbang sebulan atau 2 bulan, operasi di Dokter Un Surakarta. Jadi ada selang dimasukin dalam mulut. Makanya kalian kalau misalkan coba lihat muka aku pasti nggak sinkron, pasti agak-agak miring-miring sedikit, karena di sini pernah dimasukin gitu, ngambil cairan yang ada di pipi. Kalau misalkan di hidung kan bisa diginiin, kalau di pipi itu harus dari dalam, karena di pipi ini kayak ada cairan yang ngendap gitulah, sinus apalah itu, pokoknya harus operasi. Dan itu waktu aku terbang sakit banget gitu. Dan kebanyakan pramugari juga pada punya sinus gitu, itulah nggak enaknya. Paling kan harus istirahat yang cukup, tapi kita itu kadang-kadang ngeyel, udah dikasih istirahat yang cukup malah jalan-jalan, ya itulah gitu. Makanya harus jaga diri ya, jaga kesehatan segala macam. Apalagi di waktu zaman-zaman corona gini kan, banyak banget kita, apalagi di dunia pariwisata itu lagi mengalami hal-hal yang sulit banget gitu. Kita bakalan nggak tahu bulan depan, tahun depan itu kita gimana, sampai kapan corona ini bakalan berakhir gitu. Kalau kalian tanya juga, banyak banget yang tanya sekarang aku kerja di mana, aku bakalan mention di bawah di description box itu nanti video tentang dimana aku kerja sekarang. Itu adalah kapal namanya Aman Ikan, tapi kita akan ganti nama secepatnya. Terus sebenarnya aku di under PT MPI, Main Pacific Indonesia, ada di Jakarta. Itu ada proyek hotel, kapal pesiar, sama pokoknya pariwisata gitulah. Tapi aku tuh sebenarnya di proyek private jetnya, cuman karena gara-gara corona ini private jetnya stop dulu, jadinya aku kerja di kantor. Karena aku bingung lagi mau ngomong apa, lagi dan lagi. Udah aja ya guys, kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan bisa buat aku nyampain lagi yang lainnya, kalian bisa komen. Jangan lupa like dan subscribe. Terus chat aku di Instagram kalau kalian pengen nanya-nanya. Gitu aja, karena aku bingung mau ngomong apa lagi. Tapi ya udah, bye bye, sampai jumpa lagi. Jangan lupain aku ya, karena aku adalah orang yang sangat kalian rindukan.